Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Ini kalimat berangkat dari prinsip ukhuwah di dalam NU, ukhuwah diniyah, ukhuwah basyariah, ukhuwah wataniyah. Jadi sesama dalam tinggi agama, walau aliran beda harus rukun. Kemudian walau beda agama, suku, bahasa di bingkai dalam wilayah negara harus damai, dan walau beda bangsa dan negara dalam koridor satu wilayah kemanusiaan harus rukun. Teman-teman, malam hari ini satu keberkahan. Sejak siang tadi saya ketemu Gus Sanas di tempat Gus Sam Tarsufi Bandungan, sebuah pertemuan yang Gus disebut tiban. Tidak terencana, tetapi ketemu dan ngobrol kali ini menunggu kopi datang. Gak apa-apa nih, Mbak. Nah, ini kopinya bertepatan datang. Dan ngopi di tempat Gus Anas ini di daerah mana nih Gus ini? Rejosari, Kali Kebo, dukuhnya itu ya? Ya, Kali Kebo, Rejosari, Bandungan, Magelang. Tentu perjumpaan seperti ini disebut liqaun azim. Jadi sebuah pertemuan yang agung, disebut agung karena betapa mahalnya silaturahmi, sambung, serawung, atau anjang sana, atau silaturahmi. Dan saya terima kasih nih Gus digendong ke rumah panjenengan dan sedikit kita ngudoroso mewartakan satu kegiatan panjenengan yang selama ini Gus jenengan jenengan perhatikan, karena inti cinta itu perhatian. Dari lingkup kecil kemudian akan menjadi inspirasi bagi lingkup yang besar. Monggo Gus Sanas. Ya, terima kasih matur suwun atas rawuhnya guru saya, senior saya. Dongki menawa niate ketemu suwe ya Gus ya. Ya, betul. Abah Budi Harjono. Ya. Saya sangat bersyukur sekali malam hari ini gubuk saya dirawuhi panjenenganipun. Nggih, sami-sami Gus. Berkahi ngoten, Pak. Nggih, sapang alhamdulillah, makanya kangen banget, pengen jumpa. Alhamdulillah hari ini Allah menakdirkan kita berjumpa, bermesraan. Ambil ngopi ala kadarnya ting dusun. Dan alhamdulillah juga, Bah, saya minta doa karena memang dalam perjuangan ini kan tentunya banyak sekali rintangan, hambatan yang selalu mengganggu perjalanan kita dalam berdakwah. Iya. Maka saya butuh doa, support panjenengan, dan alhamdulillah hari ini panjenengan paling terawuh. Bukan mengganggu, mengasah ketajaman. Betul. Betul. Tapi intinya saya bersyukur sekali. Nek saya ini kan cara bahasanya ini napa nggih? Dakwah secara hati, batin. Iya. Jadi untuk orang-orang yang lagi terluka batinnya. Iya. Cara paribasane wong ahli suwuk luweh ta, suwuk-suwukan. Iya.
Gus, banyak yang putus harapan lah, kita menumbuhkan harapan selalu ada. Ya, khususnya para janda-janda. Khususnya itu yang saya nikmati hari ini. Dan dalil saya nggak jauh, nggak terlalu tinggi. Saya cuma mengamalkan khairunas angfauhum linas itu saja. Iya, sebaik manusia yang bermanfaat bagi sesama. Iya. Tadi saya sudah sampaikan, dari guru gawe yo seneng marang sepodo-podo, insya Allah uripmu bakal seneng. Dan digawe seneng karo pangeran. Itu refleksi namanya, Gus. Basa Jawane mantul lah. Nah, intinya seperti itu. Tadi saya berusaha orang yang hadir di samping saya dengan saya akan buat bahagia. Lepaskan segala penderitaan, lepaskan segala permasalahan yang ada di rumah tangga maupun di pekerjaan. Kita relax, kita fresh. Iya, gitu. Dan itu kalau orang tidak ahli menelisik dunia dalam kan angel. Ya, jadi dunia dalam diurai. Ya, sehingga mereka menemukan satu solusi dalam bahasa tindakan. Mungkin potensi penjaringan ini sejak mondok apa nasab dari abai. Sedikit cerita gini, dulu nek memang abah saya atau mbah saya itu cara zaman dulu tuh rada sakti gitu loh. Lah ya ada berarti ya. Dan saya itu kan 4 bersaudara, Pak. Tapi saya kan cowok dewi, lanang dewi, biying dewi. Nah, mungkin rada ana keturunan sithik ngono lho. Seperti itulah. Tapi sejak saya masuk keturunan jaduke. Ya, sejak masuk saya SMA, saya itu seneng gelut, Pak. Seneng gelut, saya di pondok, saya ikut persilatan dan sebagainya itu, penjelasan sebagainya. Dan saya itu pengalaman saya itu rada seneng batin karena ditolak cewek. Wow, itu pengalaman saya. Saya dulu ditolak cewek, akhirnya saya cari ijazah yang namanya mahabbah. Wah, jadi umpan iso golek-golek. Itu betul. Awalnya dari ini Jopo Montro yang lain ini. Nah, saya itu seperti itu sampai 70 kiai, 70 ijazah saya lakoni untuk mendapatkan si gadis itu waktu dulu. Wah, yang namanya Semar Mesem, Jaran Goyang, apapun itu saya lakukan semua. Yang penting saya harus bisa mendapatkan si wanita. Akhirnya alhamdulillah diijabahi. Dari itu, tapi yang saya ubah yang namanya nafsu. Ketika sudah saya dapatkan ya udah. Akhirnya namanya masih jiwa muda. Akhirnya apa? Yang saya suka mesti tak pelet, Pak. Walaupun kula niku ora bagus, Pak, cara bahasa. Tapi saya wani, Pak. Tantangan siapa arah saya mesti kecekel. Alhamdulillah. Sampai guru saya bahasa Inggris itu waktu dulu saya kan nggak pakai jedak bahasa Inggris, Pak. Akhirnya ya itu saya amalkan itu. Apa? Ya mahabbah itu. Dia saya pelet, akhirnya saya apa? Nilainya 8 terus saya. Terus tiap bulan saya dijatah. Lah sebenarnya ilmu itu diarahkan ke situ untuk positif. Ngono kan, Gus. Nah, ini berarti ada percikan dari abai juga ya. Nasab ya. Iya. Tentu bukan hanya soal itu, Gus, abai ya, dalam perjuangan ya di wilayah ini. Coba jenengan sedikit berkisah. Ya, dulu kan memang simbah saya itu kan sing babat alas dusun sini. Jadi dengan Mbah Ali Walijoyo itu yang buka lahan, abah saya itu yang berjuang secara agama. Dulu jadi kan kejawen, Pak. Iya. Kejawen dari yang namanya apa? Nek mau panenan kudu pakai ndas kebo dan sebagainya, pakai apa? Itu yang menjelaskan adalah mbah saya. Tentu Gus, penyelesaian seperti itu ya, kalau tidak jenius lokal dalam transformasi ajaran tentu ada sedikit gesekan, tapi ya, itu bisa damai. Alhamdulillah bisa. Apa simbah saya itu bisa merangkul semua anak itu. Ya, karena mengenai saya kalau orang sini dibilang memang sakti. Jadi kita zaman Belanda apa ditunggu di masjid di kepung Belanda itu, PKI waktu itu PKI itu kan seperti itu. Apa pulang nggak ada yang melihat. Eyang saya itu, simbah saya itu pulang dari masjid ke rumah nggak ada yang melihat. Itu. Kok kaya aku wae numpak bis Damri wiridan sumumbuk mun melayani. Orang ditarik karcis. Terus nah seperti itu. Akhirnya ya mungkin itu dan saya belajar seperti itu. Saya itu pengen zaman itu sebenarnya pengalaman dari pas kampanye, Pak. Pengen jadi wong jaduk. Karena lihat orang Pawi itu kok tegak banget waktu dulu.
Akhirnya saya di Jawa Timur, saya mondok, yang saya usahakan kan mondok di Payaman, Pondok Baru awal itu. Payaman Payaman Magelang, Gune Basirot. Ya, tapi itu Mbah Mukhlisun. Mbah Mukhlisun. Ya, Mbah Mukhlisun. Terus saya kan pindah ke Tegalrejo, Api Tegalrejo. Waktu itu saya matur dengan Mbak almarhum Mbak Abdurrahman Al-Dori, ya kan itu. Kalau minta ijazah, ijazah sing aneh dengan bapak saya karena memang pun Pak Abdurrahman dengan bapak saya. Ya, boleh dan rada kewanen gitu Pak. Waktu saya pengen ini. Jawab beliau, sok nek wis rampung. Kalau jawab, nek pun rampung ya Bali lho mboten mondok malih. Ada itu kalau atau bapak mau pindah ke Jawa Timur. Dan di Jawa Timur itu saya mencari memang kiai sasuwan. Kiai, saya pengen ilmu ini, pengen ilmu ini, khususnya untuk kebatinan. Sampai yang saya pengen tahu ilmu santet. Saya memang pengen tahu bagaimana. Karena dakwah itu bukan sekedar pakai mic, bukan. Iya. Tapi itu salah satu cara. Ya. Ketika kita bisa memberikan kemanfaat pada orang lagi sakit, kita bisa memberi perantara seperti itu. Nanti insya Allah orang itu akan nurut lah pada masuk laris barang. Nah itu. Akhirnya seperti itu. Saya di sana itu 3,5 tahun puasa. Di mana pondoknya coba? Di Malang, Pujon. Oh, Pujon ya. Malang. Pertama puasa 1 tahun. Terus kiainya nek pengen ini tambah lagi 3,5 tahun, tapi nggak boleh pulang. Nah itu karena tekad yang kuat. Kelakon ya itu kelakon. Nah itu ngempet ngempet. Karena memang keinginan dari segala sesuatu itu adalah memang karena manjada wajah itu. Kalau memang betul sungguh-sungguh, insya Allah akan berjalan. Itu betul sekali. Nah terus dimain ke so. Nah dulu saya nggak pernah berharap saya jadi seperti ini Pak. Yang penting saya pengen jadi orang seperti itu. Tapi alhamdulillah hari ini ternyata itu juga menghasilkan uang Pak. Dalam artian gini, Allah memberikan jalan rezeki itu melalui ini gitu loh. Padahal dulu nggak ada tujuan sama sekali. Lah itu kaitan metodologi dakwah ya Gus ya. Itu kan banyak metodologi dakwah, itu ada banyak cara untuk menyampaikan satu ajaran kepada objek ya. Dan mic itu, pidato itu salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Dan zaman itu kan fluktuatif ya. Jadi ada yang kadang zaman enak wong kaya ora butuh spiritual. Lah nek kaya pandemi iki zaman ra enak kaya ngene iku butuh ahli suwo kaya sampean lho. Pangestune. Alhamdulillah dengan adanya Covid ini bagi saya nggak ada pengaruh. Nggak ada corona di sini. Nggak ada corona. Karena guru saya itu bilang gini, ini mungkin bisa diamalkan semuanya. Saya pernah dirawui wujudnya corona. Itu betul-betul guru saya yang bilang ke saya. Terus wujud, awalnya nggak paham. Corona itu hadir, masuk assalamualaikum 4-5 kali di rumah guru saya itu. Yang obati aku la haula wala quwata illa billah. Itu khodamnya si corona. La haula wala quwata illa billah. Itu obati aku. Itu corona. Isi dari khodamnya corona itu matur mbek guru saya seperti itu. Boleh percaya, boleh tidak, monggo. Tapi saya mengharapkan nek memang amalkan, insya Allah selamat. Itu betul-betul. Oh gitu tuh Pak. Iya, kopi itu. Nah, ini teman-teman dimanapun berada ini, karena corona kan dunia Gus. Ya. Baik yang ada di komunitas saya itu ada yang di Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Brunei, Thailand, apalagi yang anak-anak saya yang ada di Saudi, di Timur Tengah ya. Ini ada ijazah dari Magelang kira anggone wong ahli suwuk-suwuk, dan semoga ini amalan bisa ke Gus. Amalan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Monggo buat jamaah Panyuwun Abah Budi Harjono bisa mengamalkan ijazah yang diberikan guru saya. Itu betul-betul nyata. Tolak balak corona hanya dengan bacaan la haula wala quwata illa billah. Amalkan setiap ba'da sholat minimal 3 kali.
dan tidak susah dan tidak sulit. Insya Allah bermanfaat. Kita akan terhindar dari segala bala bencana yang sedang menimpa di negeri kita ini khususnya. Dan bagi semua jamaah yang mengikuti Abah, boleh hadir di sini dengan segala permasalahan panjenengan. Insya Allah kita pecahkan bersama-sama. Yang terakhir adalah gratis. Gratis. Gratis gitu. Wah, itu tambahannya romantis, soalnya iso ngerokok khususnya janda-janda yang lagi susah-susah boleh curhat dengan saya, kita berikan solusi, insya Allah ceria, los, bahagia hidup ke depannya. Iya. Ngaten nggih bahagia. Iya, tentu kados panjenengan ini Gus Anas kan tidak melulu stay at home. Jadi jenengan juga berkelana soalnya bisa saja ditemui ya, di mana-mana. Boleh. Nah, itu terus nanti ngontak piye, Gus? Nah, nanti bisa hubungi lewat Abah toh. Yang penting saya itu kan pria panggilan. Tidak ditunjukkan nomor WA-nya gitu. Ya, nanti saja. Oh, nanti bisa dilihat di bawah ini. Dicantumkan di situ. Nah, nanti bisa hubungan dengan Abah. Insya Allah kita saling memberikan kemanfaatan, karena di dalam hidup pastinya setiap manusia punya banyak problem, permasalahan. Sebenarnya setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Cuman kadang kita belum menemukan siapa yang mampu memberikan solusi dari segala permasalahan yang sedang kita. Itu butuh perjodohan, terapi. Jodoh ya. Termasuk pertemuan kita ini jodoh. Jodoh. Ya, Gus. Berkaitan dengan menolong itu kan sebagaimana cinta ya, universe. Sejauh pengalaman jenengan ini kan ono sing Islam, ono sing non Muslim, bagaimana respon penjenengan? Saya secara pribadi saya bilang khairun nas ampaunas, saya nggak melihat suku, ras dan agama. Saya pribadi saya. Ya, melampaui primordial itu ya. Saya nggak terpengaruh dengan itu atau nggak berpatokan dengan itu harus orang Muslim, bukan. Iya. Kayak nyuruh saya ubah. Yang rawuh di sini banyak wanita malam, preman, orang pasaran. Saya los. Iya. Gitu. Kan apa? Mereka itu ya termasuk tokoh politik. Iya. Termasuk itu ya alhamdulillah yang bisa mau bisnis lah, alhamdulillah. Yang itu ya orang patek gratis itu bah. Iya. Ono kategori transaksi, ono sing semi transaksi, ono sing free. Tapi yang jelas intinya adalah ketika saya berteman adalah saling memberi keuntungan. Dengan apa yang jangan hajatkan kita ikhtiari, semoga Allah mengijabahi. Tapi setelah hasil ya jangan lupa. Tadi nek pengen digawe seneng, gawe yo seneng. Itu prinsip. Gitu. Seperti ijazah gini, kagem semuanya. Saya itu punya ijazah 1, boleh nyerang. Termasuk birrul walidain. Saya itu pernah diijazahi guru, gawe yo legone sing tuwa. Itu lho, Pak. Itu jimat, Pak. Gawe yo seneng legone sing tuwa. Dulu waktu saya diijazahi dengan kiai saya itu, saya gampang sepele. Gawe lego sing. Setelah saya berumah tangga ternyata wabote pol-polan. Iya, karena itu menyangkut adab ya. Ketika kita lagi sibuk dengan kegiatan kita, orang tua minta tolong antar saya ke pasar misalnya, tolong. Kadang hati kita, iya. Kita lagi asik dengan keluarga, dengan istri, orang tua minta, wah, lah itu. Tapi kalau kita bisa melaksanakan, mengamalkan itu, insya Allah hidup kita akan mulia. Iya. Penak los, walaupun tidak bergelimang harta. Iya, dan itu akhlak Rasulullah ya. Birrul walidain iya, terus masuk ta'ziman wa takriman sama guru iya. Kemudian yang lebih sepuh siapapun itu sebagai pandangan orang tua yang lebih muda. Kan ngono, Gus. Lah, ini sekilas pandang jenengan sudah berbicara tentang persuwuan ini. Dan ini dibutuhkan dalam metode dakwah orang-orang seperti Gus Anas ini. Tentu Gus, kita melebar-lebar ini penjenengan dulu ketika ada biar kayak ono ninja, ngono kae situasi jedek gitu kan. Ini ada lagi setiap ada fluktuatif gitu. Lah kehadiran seperti ini penjenengan sangat dibutuhkan.
Tetapi kemudian kita juga melebar ya, jenengan sejauh mana di wilayah ini apa ya peranan terhadap NU yang jenengan lakukan, terutama tadi ngobrol-ngobrol dari soal banser, soal apa. Saya kan berusaha dengan banser. Saya pengen banser itu yang punya jiwa yang gagah, tegas dan pemberani untuk membentengi ulama atau kiai-kiai yang ada di sekitar, termasuk bangsa. Iya, bangsa. Ya, kan? Iya, NKRI harga mati. Iya, kemenangan NU itu kan kemenangan bagi semua. Iya. Jadi saya pengen gini, Pak. Orang pengen kok bangsa itu ngeremini. Suwuk disuwuk. Rampan bacok. Sampai seperti itu. Jadi ketika dia mengawal seorang ulama atau kiai harus berani. Bukan berarti njuk sombong, bukan. Iya. Tapi kewibawaan itu akan keluar dari ijazah amalan-amalan yang dilakukan. Soalnya atakaburu minat takabur ya sedekah, wong nak kemaki ya diadepi dengan pemberanian takabur. Hukumnya wajib sombong kanggone wong sombong, nyombongi wong sombong itu sedekah. Nah, wajib malah ya. Itu seperti iya. itu. Dan itu dibutuhkan dalam situasi ketika tidak aman selalu ya teman-teman. Hidup ini ada situasi yang miris, situasi yang sangat membutuhkan apa yang penjenengan lakukan itu. Sementara banser di Bandung kan ada berapa? Sekitar 300-an lebih. Nek data konkretnya kurang paham Pak, tapi menurut satkornya ya hampir 300-an lebih. Ya, itu satu kecamatan Ya, sudah lumayan. Dan saya tuh kalau sama banser di wilayah saya atau dimanapun ya dirawat sepatu, tidak apa-apa, dirawat bajunya elegan, performan, atau penampilan ini bagus. Tidak apa-apa Gus, ini jalan selawatan karena ini bulan Maulid. Terus ada kisah lain yang bisa jenengan sampaikan berkaitan juga antara dunia persuwuan dengan aplikatif perjuangan di wilayah Bandung atau lebih luas lagi, terutama di jamu ya. Jenengan ikut? Ya, termasuk anu ya, Jamiah Mubalihin Indonesia. Berarti jenengan kalau diminta mauidhah ya tetap bisa lah. Insya Allah. Wong itu hanya salah satu cara. Insya Allah. Dan kiai kan multi talenta. Insya Allah. Selalu siap. Macul ya siap, meroyek ya siap, manggung ya siap, nyuwuk ya siap, betul Pak. Bismillah. Gitu. Dan itu saya sebut Raden Ngabei. Iso kabeh. Pengalaman spesial mungkin ada ya, mengalami apa ya di dunia apa ya spiritual ya, terutama orang-orang yang ya katakan kena masalah. Santet lah kali segampangnya ngono Gus. Santet pernah. Nek untuk orang yang menggayuh jabatan berkali-kali, misalnya calon bupati, DPR, atau mungkin lurah. Lurah itu kemarin saya 13 alhamdulillah lolos Pak. Ya, tapi dengan janji-janji jujur, yang namanya kita membantu, tapi kita juga dengan syarat-syarat tertentu. Secara asror anu ya, ya. Bisa di anu ya, akurasinya itu ya. Yo sing ngapusi ya oke Pak. Tapi kita tetap ikhlas. Dalam artian gini, nanti nek saya berhasil seperti ini. Pada akhirnya berhasil pun matur suwun pulang ngono lho wadak kiai kadang-kadang ning ono dokter entek anu kan bareng disuwuk karo kiai matur nuwun seperti itu sing ora pangerten. Ini yang perlu kita jelaskan loh, matur suwunnya itu seperti gitu loh Mbak. Ini bukan kita njuk ubudunnya bukan, tapi realistis saja. Jangan pengen apa, bismillah insya Allah kita ikhtiar. Tapi kula niki iso udut, Bah. Iya. Iki ora iso nek ora tuku, Bah. Melek bengi nang kuburan iku ya cokoti nyamuk, Bah. Heeh. Kita nek ora ana kancane ngene iki lak ya cokoti lemah. Nah, intinya seperti itu. Ajar basuki mawa piye. Intinya seperti itu. Jadi tidak ada tarif, enggak ada, tapi yes tahu sama tahu, intinya seperti itu. Nek kadon njenengan kan paling entuk dhuwit ya digawe apa banser kono apa ngene gerakan. Kembali lagi untuk perjuangan. Pergerakan perjuangan demi membesarkan jamiah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu. Jadi perjuanganipun para alim ulama. Dan berarti ini jenengan bergerak dalam ranah perpanjangan cinta dari Mbah Bae. Bae terus Abae terus jenengan, dan semoga rumah ini menjadi rumah oase. Amin. Dan panjenengan sendiri berkelana juga dengan tujuan yang sama walau di mana. Teman-teman,
ini sayup-sayup selawat, ini suara Abah. Enggak, ya wis. Masyarakat lah, tokoh masyarakat sini, masyarakat. Iya. Ini kita dengar teman-teman. Mambu-mambu Jawa. Ya Gus, Iya. sekian teman-teman, silakan like, comment, share dan subscribe ke Kiai Budi Channel. Saya yang memuat semua keragaman mozaik Nusantara Adilum, termasuk dunia persembuhan ini yang dilakukan bersama. Semangat, ajib, jempol ayam. Ya kok ngono? Ya gini loh Gus. Kok ngene? Iki yo penting ya, Pak. Iki yo penting ini loh. Nek ora iso ngene, hidup nggak akan pernah bahagia. Terus ini bawah ini balik. Ya membetul. Ini buka. Nah, kan. Ya. Dan terima kasih. Sampai ketemu dalam episode yang lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, lupa Gus. Udah mohon. Mbak ambilkan itu Pak, udeng-udeng di meja itu Pak. Ini teman-teman beriringan dengan sholawat yang ada di Masjid Gus Nanas ini. Saya akan memahkotai beliau turban sebagai kado cinta yang tak ternilai harganya. Matur sembah. Semuanya tambah mandi. Salam Muhammad. Allahumma sholli. Yes. Ini Gus. Ya, sekian dan terima kasih.